Aduh, Bang. Udah Abang nggak usah nyanyi lagu-lagu penghiburan tentang Yesus deh, Bang. Aku nggak percaya udah, Bang. Aku menderita terus, berbeban berat terus aku, Bang. Tunggu dulu. Kau ini kenapa ini? Aduh, Bang, aku selama ini sudah melayani Tuhan, sudah doa. Aku menderita terus. Aku nggak pernah ngalamin jalan keluar. Abang malah nyanyi lagu begitu. Aduh, Jadi udahlah, begini Bang. kau, kulihat. Udahlah, Bang, nggak usah nyanyi lagu begitu. Aku nggak percaya Tuhan lagi aku, Bang. Aku sudah berdoa, Bang. Ada apa ini? Aku Ada apa ini? Tunggu dulu, ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Aku udah kacau kulihat kau nih. Kenapa? Aku Masalah dengar apa ini? Ini loh, brother. Aku dengar Abang ini doa ketika aku berbeban. Aku sudah berdoa berkali-kali, brother. Bahkan kulihat di Alkitab, Paulus berdoa 3 kali nggak dijawab sama Tuhan. Aku bukan cuma 3 kali, 50 kali aku berdoa. Kalau begini sih ceritanya, brother. Ini sih obrolan yang serius. Maka kita harus ngomong ini serius. Gitu ya. Soalnya kan saya lihat kan, brother kayaknya mulai kata Bang Ani mulai kacau-kacau ini. Iya, Kayak ini agak kok kayak gini kacau. pemikirannya, agak kacau ini. Aku soal Jadi kita duduk aja, brother. Kita ngobrol ini santai dengan Boleh pikiran lah. yang tenang. Kita duduk, brother ya. boleh. Jadi sebenarnya masalah brother ini apa sampai brother itu seperti itu pikirannya? Aku tuh gini, brother. Aku tuh ngalamin penderitaan demi penderitaan. Padahal aku udah lama jadi Kristen. Udah lama aku melayani Tuhan ya. Lalu aku melihat sebetulnya dari mana asal-usul penderitaan ini? Dari mana sebetulnya kok bisa ada penderitaan di dunia ini? Sampai aku pun ngalami penderitaan. Ya, Banyak kali masalahku, brother. ya. Coba deskripsikan dulu lah. Dari mana sebetulnya penderitaan itu datang? Oke. Jadi sebenarnya begini, brother. Pertama-tama mungkin perlu saya tegaskan, nggak boleh kita langsung dengan cepat menyalahkan Tuhan, brother. Itu nggak baik. Kalau ada masalah sedikit lalu yang disalahkan Tuhan. Kalau kita yang berbuat salah, yang disalahkan Tuhan. Ya kan Tuhan maha baik katanya, brother. Oh iya betul. Katanya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tapi sampai detik ini nggak ada jalan keluar dalam hidup aku. Oh, jadi karena itulah brother jadi berpikir skeptis, bahkan ini cenderung ateis nih sebenarnya kalau kayak begini. Nggak percaya Tuhan. Makanya udah tadi- mulai nggak percaya Tuhan, ini bahaya nih yang begini-begini. Makanya tadi Bang Boim nyanyi lagu penghiburan. Aku nggak pernah terhibur selama ini. Lagu ketika aku berbeban berat itu. Itu dia. Memang abang aku ini memang banyak sekali beban hidupnya. Barnya juga sama dengan aku, sama-sama berat memang. Nah jadi begini, kalau kita mempersoal masalah penderitaan, kita nggak bisa menyalahkan Tuhan. Kenapa kita nggak bisa menyalahkan Tuhan? Bukan karena kita takut dihukum sama Tuhan. Nggak boleh doh. Oh, kamu nyalahkan Tuhan. Nanti kamu bisa dihukum Tuhan. Bukan karena alasan itu kita nggak bisa menyalahkan Tuhan. Tapi karena memang dia tidak salah. Sehingga dia tidak boleh dipersalahkan. Nah, kalau kita mempersoalkan masalah kalau memang Tuhan nggak bisa dipersalahkan, lalu kita salahkan siapa? Kenapa penderitaan ini ada? Itu pertanyaan yang bagus. Lah. Nah, Bukankah Tuhan itu maha baik, brother? Tapi tadi dulu jawaban dari brother. mana penderitaan? Jawaban brother belum menjawab pertanyaanku. Dari Oke. mana sebetulnya penderitaan itu ada? Nah, oke. Ini udah mulai panas-panas dingin ini. Iyalah. Jadi Abang gini. ide yang nggak bisa jawab? Penderitaan itu tidak pernah dirancangkan oleh Tuhan. Allah sendiri tidak bisa dipersalahkan karena apa? Karena dia tidak menghendaki manusia untuk menderita. Nah, penderitaan bisa ada karena manusia telah melanggar perintah Tuhan. Adam dan Hawa diciptakan. Tuhan memberikan perintah jangan makan buah terlarang. Tapi manusia memberontak dengan memakan buah itu. Dimakan buah itu. Terus? Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Dan dosalah sebagai penyebab dari segala sesuatu yang buruk yang ada di dunia ini. Entah itu kejahatan, entah itu penderitaan. Jadi Tuhan larang makan buah itu, tapi mereka makan. Jadi dengan kata lain, brother mau bilang bahwa penderitaan di dunia ini termasuk penderitaanku itu karena dosa manusia. Betul sekali. Allah tidak merencanakan, Allah tidak merancangkan, Allah tidak menginginkan atau menentukan manusia menderita. Alkitab dengan jelas mengatakan Kejadian 1 ayat 31 bahwa semua yang diciptakan oleh Tuhan itu sangat baik. Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa, tidak ada penderitaan, tidak ada masalah, tidak ada duka cita, kesedihan.
tidak ada kematian. Semuanya itu menjadi ada karena manusia jatuh dalam dosa. Jadi apa penyebab dari penderitaan dan kejahatan yang begitu banyak sekali? Ya karena dosa. Aduh, gini deh brother. Aku makin penasaran nih nanya sesuatu. Nah, silakan brother. Ini Sampai ya. brother puas pokoknya. Gini lah brother. Tuhan itu kan maha baik. Tuhan itu kan maha kuasa. Kalau dia maha baik, dia maha kuasa, dia maha kasih. Kenapa nggak Tuhan langsung hilangkan aja penderitaan manusia itu? Langsung aja dari surga, hilang kejahatan-kejahatan, hilang penderitaan-penderitaan, supaya semua manusia termasuk aku nggak ngalamin penderitaan-penderitaan. Oh, ini bagus pertanyaannya. Mana? Kalau memang betul dia peduli. Iya nggak bang? Iya nggak bang? Emang abang nggak pernah ngalamin penderitaan? Aku lihat muka abang pun penuh penderitaan muka abang. Enggak. Tapi abang nggak jawab pertanyaan. Kalau bilang iya ya, lama-lama abang ikut dia, aku tengok. Jadi begini. Memang itu betul pertanyaannya. Kalau memang betul Allah itu peduli, Allah itu mengasihi. Kenapa dia biarkan kita menderita? Itu dia kan? Kenapa dia tidak langsung tolong kita? Kenapa dia tidak hilangkan semua penderitaan manusia? Kan dia maha kuasa, dia maha baik. Tunjukkan dong kemahakuasaannya, kebaikannya atas umat manusia. Iya dong. Ini pertanyaan yang fair. Ini pertanyaan yang fair. Tetapi Fair bang. begini, coba kita renungkan ini baik-baik. Tuhan itu memang maha baik. Oke. Tuhan itu memang maha kuasa. Maha kuasa artinya dia mampu melakukan apapun. Tidak ada sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Allah. Itu artinya maha kuasa. Oke. Maha baik artinya bahwa dia mampu menunjukkan kebaikannya atas setiap persoalan masalah penderitaan yang kita alami. Dalam bentuk apapun. Dia sangat bisa terlalu cakap untuk melakukannya. Oke. Tetapi ingat, Allah yang maha baik, maha kuasa, maha kasih, maha segalanya itu punya tatanan dalam dirinya. Apa lagi itu tatanan bang? Tatanan ini apa menarik. lagi tatanan? Ini menarik. Bahasa apa tatanan? Mana ngerti kita tatanan? Sebagai contoh ini ya, misalnya kalau saya jatuhkan ini dari tangan saya, bunga ini, lalu jatuh ke bawah. Lalu kita bertanya, loh kok bisa jatuh ke bawah? Gravitasi lah. Jawaban itu tatanan. Oh. Gravitasi itu, hukum gravitasi itu namanya tatanan. Nah, Tuhan itu punya tatanan dalam dirinya. Di mana setiap tindakan atau keputusannya itu sangat dipengaruhi dengan tatanan yang ada dalam dirinya. Dia Allah yang maha kuasa, tapi ingat dia Allah yang berintegritas. Lalu apa hubungannya tatanan sama penderitaan? Nah, apa hubungannya maha aku kuasa? belum nangkap aku maksud brother ini. Apa maksudnya? Kita jawab semuanya secara tuntas. Apa hubungannya Allah itu maha kuasa, Allah itu maha baik dengan penderitaan yang kita alami? Ya harusnya kan tadi seperti aku tanya. Ya. Pada saat Allah berkuasa, semua penderitaan manusia dihilangkan. Ya. Apa susahnya bagi Allah yang maha kuasa? Kau dengar dulu penjelasan Mantap dia. ini maksud aku dari tadi, itu mau aku bilang dari tadi. Jadi gini. Soalnya aku belum nemu jawabannya bang. Iya, karena belum selesai juga saya menyampaikan jawabannya berarti. Oh iya. Nah, tatanan terkait dengan gravitasi tadi, ada tatanan. Nah, tatanan itulah yang membuat Allah tidak bisa bertindak secara sembarangan atau semena-mena. Allah tidak bisa bertindak sembarangan atau semena-mena. Jadi kalau dia langsung menghilangkan penderitaan itu dari kehidupan umat manusia, maka Allah itu terkesan atau terbukti bertindak secara sembarangan atau semena-mena. Dia tidak berintegritas. Dia harus melakukan sesuatu, segala sesuatu itu dengan tatanan yang dia miliki. Dia harus menegakkan keadilan satu sisi, tapi dia juga harus menyatakan kasihnya satu sisi. Keadilan, di mana ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia memberontak terhadap dia harus menghukum manusia dong. Itu konsekuensinya. Paten nih, paten. Oh, jago sekali lah ini. Ini paten ini. Mulai terbuka aku nih bang. Mulai terbuka ya. Saya lanjutkan lagi, lebih terbuka lagi nanti brother. Coba. Nah, Allah itu tidak langsung menghilangkan penderitaan. Karena apa? Karena dia punya tatanan dalam dirinya. Dia berintegritas, dia berkarakter. Ketika manusia dalam dosa, ya dia harus hukum. Hal itu menyatakan keadilannya, bahwa betul dia Allah yang maha adil. Jadi dosa itu tidak langsung dihilangkan oleh Allah dari sorga langsung. Tidak. Kan kalau dia maha kuasa langsung aja dari sorga kan, maksud aku langsung aja sup. Ini dosa nih, sup.
hilang langsung, brother. Kalau seperti itu tindakan Allah, dia melanggar integritasnya. Dia Allah yang tidak berintegritas. Oh. Sekalipun dia maha kuasa, dia jadi tidak berintegritas kalau dia bertindak seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Manusia harus mengalami penghukuman. Manusia harus menerima konsekuensi dari perbuatannya. Oke. Nah kalau begini kan kita nggak mungkin menyalahkan Tuhan. Oke. Jadi kejatuhan atau kejahatan atau penderitaan yang dialami oleh manusia ya karena akibat kesalahannya lah. Nah memang seringkali kita, brother, dalam hidup ini sering sekali kita begitu. Kita yang salah, tapi kita nyalakan Tuhan, kita nyalakan orang lain. Padahal kita ini mengalami sesuatu yang buruk karena kesalahan kita. Lalu kita nyalakan Tuhan. Oke, aku sudah mulai nangkap nih maksud brother. ya. Jadi Tuhan menanggulangi kesalahan kita supaya dirinya berintegritas tadi maksud brother. Untuk menyatakan integritasnya. Untuk menyatakan integritasnya. Iya. Lalu bagaimana cara Tuhan menanggulanginya? Oke. Tadi dia nggak hilangkan dosa itu. Bagaimana cara Tuhan menolong manusia pada akhirnya? Itu dia. Bagaimana caranya? Nah, cara Tuhan pada akhirnya pun untuk menolong kita itu sesuai dengan tatanannya, integritasnya, karakternya. Oke. Yaitu dengan cara seperti apa? Kematian anaknya yang tunggal. Itulah satu-satunya cara yang bisa menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan. Kematian yang Tuhan telah Yesus terjadi. maksudnya? Iya. Kematian Tuhan Yesus. Nah pertanyaannya mungkin begini kan. Loh, kenapa harus dia mati? Ah, itu dia. Aku baru mau tanya itu, Bang. Nah ini dia. Kenapa Tuhan Yesus harus mati untuk menghilangkan penderitaan manusia? Jawabannya sederhana. Semuanya itu bisa dijawab. Tidak ada pertanyaan yang bisa dijawab. Masalahnya kalau orang mau terima atau tidak itu masalah ke-36. Lalu masalah pertama apa? Yang penting substansi pertanyaan itu terjawab. Jadi begini. Yesus menderita sebagai manusia, mengalami kematian. Itulah satu-satunya cara dan cara terbaik untuk bisa menyelamatkan umat manusia. Jadi Yesus harus menderita, mati untuk menebus dosa manusia. Ya. Supaya apa? Supaya manusia bebas dari dosa atau dari penderitaan? Dari penderitaan. Penderitaan kekal. Nah ini dia, saya jawab dulu ya. Coba. Jadi begini. Manusia jatuh dalam dosa, hukumannya maut. Roma 3 ayat 23. Ya kan? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Oh. Jadi mengapa Yesus itu menanggung dosa manusia, menolong manusia dengan dia menjelma menjadi manusia, mengalami kematian sebagai manusia, dalam keadaan dia sebagai manusia, karena upah dosa ialah maut, makanya dia mengalami maut atau kematian. Oh. Nah itu juga lagi-lagi terkait dengan Allah itu kan punya tatanan. Oke. Ketika dia bertindak pun dia tidak bertindak melanggar tatanannya. Harus seperti inilah cara Allah menolong umat manusia. Dia mengorbankan dirinya dan hanya dia yang mampu untuk menuntaskan semua masalah yang ada. Tidak ada satu manusia yang bisa menolong dirinya sendiri, tidak bisa. Tidak ada satupun manusia yang dengan usahanya, segala upaya atau perjuangannya, tidak ada yang bisa luput dari penghukuman yang Tuhan sudah berikan. Ya, bagaimana kalau dengan manusia-manusia baik, brother? Kebaikan sama sekali tidak bisa menolong manusia. Kebaikan sama sekali tidak bisa menolong manusia. Karena apa? Karena memang semua manusia itu ada dalam bayang-bayang maut. Semua manusia itu ada dalam vonis hukuman mati. Dengan kebaikan apapun yang dia lakukan tidak mungkin bisa menyelamatkan dia. Sama seperti ketika seseorang divonis hukuman mati. Lalu tiba-tiba dia kata hakimnya, "Maaf hakim, aku kemarin berbuat baik loh. Kemarin aku memberangkatkan mami aku ke Yerusalem. Kemarin aku beli mobil mamaku semua keluarga aku. Lalu bos mau apa? Ya berarti aku bisa bebas kan?" Nggak bisa. Oh, ini contoh buat kematian Tuhan Yesus. Jadi kebaikan apapun yang telah kita lakukan tidak mungkin bisa menghilangkan vonis hukuman mati. Ketika manusia dalam dosa, manusia divonis hukuman mati. Satu-satunya cara yang bisa membuat kita lepas dari hukuman mati ini adalah hakim. Dan hakim kita adalah Allah. Dia yang menentukan keselamatan kita. Dia yang memberikan solusi atas kematian kita dengan kematian anaknya yang tunggal. Tidak menghilangkan konsekuensinya. Karena apa? Pada akhirnya Yesus itu mati. Jadi tidak menghilangkan konsekuensinya. Tetap ditanggung konsekuensinya. Tetapi bukan manusia yang menanggungnya.
Allah sendiri yang menanggungnya lewat Oke. anaknya yang tunggal. Aku udah mulai terbuka nih Bang. Wah, Iya. paten. Aku mulai mengerti dan memahami apa yang brother ini sampaikan mengenai penderitaan itu Bang. Iya. Rupanya gara-gara dosa Bang. Nah, saya tambah lagi mungkin brother. Gara-gara dosa ini semua ini. Tapi Tuhan Yesus menebus kita dengan jalan menderita bagi kita karena upah manusia yang jatuh dalam dosa adalah maut. Iya. Nah, Makanya Tuhan Yesus mati dan menerima maut itu. iya. Nah, begini. Merengkuh maut itulah istilahnya ya. Begini brother. Udah paten kau aku lihat. Udah mulai terbuka pikirannya. Iya. Udah mulai terbuka pikiran. Paten terus abang ini. Udah mulai terbuka pikirannya. Nah, saya tambah mungkin supaya lebih terbuka lagi pikiran brother. Jadi begini brother. Coba kasih dulu. Jadi lewat penderitaan Tuhan Yesus, bukan hanya menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Oke. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menyangkali Tuhan itu ada atau tidaknya lewat penderitaan Tuhan Yesus. Karena apa? Yesus itu adalah pribadi yang datang dari surga untuk menyelamatkan umat manusia. Dan hanya Allah di dalam Kristus yang bisa membawa kita ke surga. Karena dia berasal dari surga. Hanya pribadi yang dari surga yang bisa membawa kita ke surga. Itu yang terjadi 2000 tahun yang lalu lewat kematiannya. Jadi penderitaannya menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak bisa tidak. Dia ada. Oke. Yang kedua bukan hanya menunjukkan bahwa dia ada, tetapi dia maha kasih. Dia peduli. Jadi penderitaan Tuhan Yesus adalah bentuk dari kasih dan kepedulian Allah yang begitu besar bagi setiap kita.